Hello，大家好，今天我来讲给大家听第四课。你想吃中餐还是西餐？我们的学习目标只有一个，就是疑问句总结，省略问句跟选择问句。Yang pertama kita belajar省略问句. Kata tanya yang dipersingkat. Dalam kasus ini yang kita pelajari cuma kata ne. Biasanya kata ne itu dipakai untuk mempersingkat pertanyaan. Jadi orang yang mendengar pasti sudah tahu apa yang ingin ditanyakan. Biasanya dalam kalimat ini sudah ada topik sebelum yang dibahas. Jadi kalau mau bertanya menggunakan kata ne, kita nggak boleh tuh langsung nanya, Nina, Hana, Mingtiana, kayak gitu. Orang nggak akan ngerti. Pasti ada konteks pembicaraan yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian kalimat berikutnya ialah orang ini ingin menanyakan lebih lanjut kondisinya seperti apa, maka dia hanya menggunakan kata ne untuk dipersingkat pertanyaannya. Jadi tidak perlu bikin kalimat tanya yang panjang kali lebar. Contohnya seperti kalimat di bawah ini. Nomor 1. 我现在去图书馆，你呢？ Saya sekarang ingin pergi ke perpustakaan. Bagaimana dengan Anda? 我也去图书馆. Saya juga mau pergi ke perpustakaan. Nomor 2. 我是日本人，你呢？ Saya adalah orang Jepang. Bagaimana dengan kalau kamu? Gitu. 我是韩国人, saya adalah orang Korea. Nomor 3. 大城呢？大城? Ya, kalau Tachang gitu. Jadi dia yang menanyakan di manakah Tachang berada. Kemudian si B menjawab dengan berkata, 他在宿舍休息呢，他有点不舒服. Dia di asrama sedang beristirahat dan kondisi badannya tidak begitu sehat. Kemudian nomor 4, 我的作业本呢, di manakah PR saya, di manakah buku tugas saya. Nah, untuk kalimat nomor 3 dan nomor 4 memang tidak ada kalimat depannya. Tiba-tiba dia bertanya, 大成呢? 我的作业本呢? Seperti itu. Dia tidak seperti nomor 1 dan 2 yang ada konteks kalimat sebelumnya sehingga si pendengar tahu apa yang ingin ditanyakan. Yang nomor 1 dan 2 itu kan yang nomor 1 ditanyakannya, oh saya sedang berada di saya sekarang pergi ke perpustakaan. Sedangkan nomor 2 saya adalah orang Jepang. Dia sudah memberitahu konteks kalimat yang ingin dipertanyakan apaan. Makanya dia menanyakan dengan berkata Nina seperti itu. Tapi untuk nomor 3 dan 4 apabila dia menanyakan seperti Tachangna, 我的作业本呢, seperti itu. Berarti yang ditanya pasti ialah keberadaan dari kata benda yang sedang dipertanyakan itu. Jadi kalau kita bilang 学校呢 gitu. Sekolahnya di mana gitu. Berarti dia menanyakan mana sekolahnya gitu loh. Oh, tinggal lurus saja ke depan jalan seperti itu. Nah, kata na itu paling efektif kalau kita mau bertanya tapi kita tidak tahu kita harus menggunakan kata tanya seperti apa. Kenapa bisa dibilang efektif? Karena kita cukup mengungkapkan kondisi kita seperti apa, lantas kita ingin tahu kondisi orang lain seperti apa, jadi kita tinggal menambahkan kata Nina di belakangnya atau Tana gitu. Misalnya contohnya seperti ini. Saya penasaran nih apakah dia suka sama saya atau tidak, tapi saya tidak tahu bagaimana cara bertanya pada dia. Lantas saya langsung mengungkapkannya dengan berkata, "Wah, Sifan nih, Nina, saya suka sama kamu loh. Kalau kamu bagaimana?" Biasanya kata tanya seperti ini kedengarannya lebih halus gitu. Orang yang mendengarnya juga merasa lebih, oke, gitu loh. Karena di awal pembicaraan, orang yang ingin bertanya itu sudah memberitahukan kondisi dia seperti apa, dan dia ingin membalas si pendengarnya itu dengan menjawab kembali bagaimanakah dengan dia, kondisinya seperti apa. Kemudian kata tanya berikutnya yang kita pelajari ialah 选择问句. Kata tanya yang menyatakan pilihan. Di sini kita menggunakan kata 还是. 还是 biasanya dipakai untuk menyatakan pilihan. Di depan dan di belakangnya 还是 terdapat kata benda yang ingin dijadikan sebagai opsi pilihan. Biasanya kata bendanya itu boleh lebih dari satu juga. Jadi tidak harus, boleh lebih dari 2 maksudnya. Jadi tidak harus 2 kata pilihannya. Contoh kalimatnya seperti apa sih? Kita lihat di bawah ini. Nomor 1, 你想吃中餐还是西餐? Kamu ingin makan Chinese food atau Western food? Maka pilihannya tidak boleh lebih dari Chinese food atau Western food. Dia cuma boleh pilih dari 2 ini, dia harus pilih 1. Jawaban si B ialah 我想吃西餐. Saya ingin makan Western food. Nomor 2, 你明天什么时候去? 上午, 下午还是晚上? Kamu besok perginya kapan? Pagi, sore, atau malam? Kemudian berarti pilihannya itu hanya ada pagi, sore, dan malam. Tidak boleh lebih dari 3 waktu ini. Jadi nggak boleh bilang 下个星期 gitu, nggak boleh. Maka jawaban si B-nya ialah 晚上吧, malam deh. Oke. 现在我们做练习用呢和吗填空. Coba kita kerjakan latihan di bawah ini dengan menggunakan kata ne dan ma. 你们学会了吗？我们先学到这里，谢谢大家。